Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ifah di YouTube channel saya, Ifah Nur Hasanah. Oh iya, jangan bosan ya teman-teman, karena ketemu Ifah lagi. Oh iya, di video saya kali ini mungkin agak sedikit berbeda kali ya dengan video-video saya sebelumnya. Karena di video saya kali ini saya tidak akan membahas soal investasi. Di video saya kali ini saya akan membahas mengenai seputar skripsi. Nah, jadi di video saya kali ini saya akan membahas tentang tips mengerjakan skripsi agar cepat selesai. Nah, jadi video saya kali ini saya buat karena kemarin ada request dari teman-teman yang sedang menempuh skripsi bilang, "Kak, buat video mengenai tips cara mengerjakan skripsi dong, agar teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi bisa lebih semangat, agar skripsinya cepat selesai." Nah, oleh karena itu saya buat video ini. Buat teman-teman yang belum tahu, emang Ifah itu siapa sih? Kok mau sok-sokan bagi tips mengerjakan skripsi? Nah, jadi alhamdulillah saya itu adalah Magister Pendidikan Ekonomi. Nah, jadi di sini saya akan berbagi tips buat teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi atau buat adik-adik yang nantinya akan menempuh skripsi agar skripsinya bisa dikerjakan dengan baik dan bisa cepat selesai. Tapi sebelum saya lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, and share ya ke teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lainnya juga bisa lebih semangat lagi mengerjakan skripsinya agar skripsinya juga cepat selesai, cepat wisuda, dan cepat bisa membanggakan orang tua. Nah, gimana teman-teman? Udah pada like and subscribe semua kan? Kalau udah, saya lanjut ke pembahasan ya mengenai tips cara mengerjakan skripsi agar cepat selesai. Nah, buat teman-teman yang sedang menempuh skripsi atau buat adik-adik yang akan menempuh skripsi, saya akan bagikan tipsnya agar kalian bisa cepat selesai mengerjakan skripsinya. Untuk tips yang pertama adalah niat. Nah, jadi dalam melakukan hal apapun harus diawali dengan niat ya teman-teman. Karena jika niatnya udah baik, untuk ke tahapan-tahapan selanjutnya akan lebih mudah lagi. Begitu juga dengan skripsi. Jika teman-teman ingin skripsinya cepat selesai, maka yang harus diperbaiki dulu adalah niatnya. Harus memiliki niat yang kuat, niat yang bulat seperti tahu bulat. Kok jadi ke makanan ya? Maaf teman-teman, bercanda. Kenapa harus niat dulu, Kak? Nah, karena dengan niat kita akan bisa lebih semangat lagi buat melakukan sesuatu, termasuk mengerjakan skripsi. Kalau gak niat, mau gimana ya? Jadinya melempem, gak semangat mau mengerjakan sesuatu. Atau mengerjakan skripsi ya males jadinya kalau gak niat gitu. Tips yang kedua adalah tentukan masalah. Jadi teman-teman, jika udah niat dalam mengerjakan skripsi, selanjutnya yaitu teman-teman harus tentukan masalah dulu. Emang gimana sih Kak caranya menentukan masalah? Nah, cara menentukan masalah atau cara menemukan masalah, coba deh kalian lihat di sekitar atau di sekeliling kalian. Coba kalian lihat kira-kira apa ya yang bisa diteliti, kira-kira ada masalah apa ya yang perlu bisa diselesaikan, perlu dibahas atau ingin kalian ketahui. Ketika teman-teman udah menemukan masalah apa yang ingin kalian angkat di skripsi kalian, langkah selanjutnya yaitu adalah tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga ini teman-teman harus tentukan dulu ya jenis penelitian yang akan kalian gunakan. Apakah permasalahan kalian itu bisa diselesaikan dengan jenis penelitian kualitatif kah? Atau kuantitatif? Atau pengembangan? Nah, untuk kalian agar bisa lebih paham lagi tentang bedanya penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, atau penelitian pengembangan, kalian harus banyak-banyak baca buku tentang metode penelitian ya, agar kalian bisa lebih mengetahui perbedaan masing-masing
dari jenis penelitian tadi. Selanjutnya, tips yang keempat. Tips yang keempat yaitu kalian carilah penelitian yang relevan. Maksud relevan di sini yaitu carilah kira-kira penelitian yang hampir sama dengan penelitian kalian. Nah, untuk mendapatkan penelitian yang relevan ini, kalian bisa main-main tuh ke perpus di kampus kalian. Bisa baca-baca skripsi kakak tingkat. Nah, carilah yang kira-kira hampir sama ya, agar kalian setidaknya ada gambaran untuk ke langkah yang selanjutnya. Selain main-main di perpus di kampus kalian, kalian juga bisa cari-cari di internet, atau kalian bisa cari jurnal nasional atau jurnal internasional. Nah, jurnal-jurnal kan banyak tuh di internet, baik jurnal yang nasional atau jurnal internasional. Untuk di jurnal internasional, jika kalian ingin mendapatkannya secara gratis, kalian bisa cari di Google Scholar ya. Nah, di situ banyak banget jurnal-jurnal internasional yang mungkin bisa kalian pakai teorinya seperti itu. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, lalu kapan Kak saya menemui dosen pembimbingnya? Nah, jadi kalian bisa menemui pembimbing ketika kalian udah memiliki 4 tips tadi ya. Yang pertama, kalian udah memiliki niat. Yang kedua, kalian udah menemukan masalah. Yang ketiga, kalian udah tahu jenis penelitian apa yang akan kalian gunakan di skripsi kalian. Lalu yang keempat, kalian udah memiliki penelitian yang relevan. Ketika teman-teman udah memiliki 4 tadi, teman-teman akan lebih mudah gitu loh untuk bertemu dan ngomong sama dosen pembimbing kalian. Karena kalian udah siap dong, kalian udah punya masalah, kalian udah menentukan jenis penelitian yang akan kalian gunakan, lalu kalian udah punya penelitian yang relevan. Ketika ditanyakan oleh dosen pembimbing, kalian lebih siap lagi dong untuk menjawab semua pertanyaan dari dosen pembimbing. Jadi lebih kelihatan siapnya gitu loh. Nah, ketika teman-teman udah menemui dosen pembimbing dan penelitian yang kalian ajukan itu sudah di ACC, kalian lanjut ke tips yang kelima. Tips yang kelima yaitu carilah teori-teori yang berkaitan atau teori-teori yang relevan yang bisa kalian gunakan di penelitian kalian. Nah, untuk mendapatkan teori-teori tadi, teman-teman bisa mencari atau membaca buku-buku yang berkaitan ya. Selain itu, kalian bisa mendapatkan teori dari membaca-baca dari banyak jurnal. Nah, nanti kan rujukan kalian bisa ada yang dari buku dan juga ada yang dari jurnal atau artikel. Nah, ketika teman-teman udah melakukan 5 tips tadi, teman-teman akan lebih mudah dalam mengerjakan skripsi karena udah memiliki persiapan yang mapan. Karena yang pertama, teman-teman udah memiliki niat, udah menemukan masalah, udah menentukan jenis penelitian yang akan kalian gunakan. Selanjutnya, teman-teman udah memiliki penelitian yang relevan, juga udah memiliki teori-teori yang mendukung. Nah, setelah teman-teman memiliki itu semua, teman-teman akan bisa lebih mudah deh mengerjakan skripsinya. Selanjutnya, tips yang keenam. Tips yang keenam yaitu rajin mengerjakan skripsi. Nah, yang dimaksud rajin ini, kalian harus mengerjakan skripsi itu sungguh-sungguh. Jadi, kalau teman-teman rajin mengerjakan skripsi, sumpah gak akan kerasa teman-teman tiba-tiba udah mau selesai aja. Nah, karena skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Jadi teman-teman harus rajin ya mengerjakan skripsinya. Gak usah muluk-muluk, harus banyak yang kalian kerjakan per harinya. Selembar sehari aja udah baik loh daripada tidak mengerjakan sama sekali, ya kan? Lalu tips yang ketujuh. Tips yang ketujuh ini tips yang terakhir ya. Jadi kuncinya teman-teman harus rajin bimbingan. Kalau teman-teman rajin bimbingan, sumpah deh dosen kalian juga lama-lama juga bosen, juga ketemu kamu lagi. Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Sumpah dosen saya sampai bosen ketemu saya. Karena ketika hari ini saya
bimbingan ya kepada dosen. Lalu saya mendapatkan revisian. Ya udah, revisiannya saya langsung kerjakan. Saya dalam seminggu itu bisa bimbingan 2 kali loh teman-teman. Sampai dosen saya itu bosen, ketemu saya lagi. Nah, ketika kalian sering bertemu dosen, nah kan dosen pembimbing kalian itu bakalan hafal kan ke kalian. Nah, dengan cara itu dosen kalian juga akan memiliki pikiran, oh anak ini rajin ya. Dan insya Allah bakalan skripsi kalian juga dipermudah gitu loh teman-teman. Jadi harus tunjukkan pada dosen kalau kalian itu benar-benar sungguh-sungguh dalam mengerjakan skripsi. Jadi kuncinya itu harus sabar ya teman-teman. Tipsnya kalau mengerjakan skripsi atau bimbingan, teman-teman harus sabar. Kan dosen kadang nggak mesti tuh ketika kalian ingin bimbingan, udah niat bimbingan, kadang kan dosennya nggak bisa ditemui. Ya udah, kalau nggak bisa ditemui hari ini, besok kalian ya harus berusaha menemui dosennya lagi. Jangan tiba-tiba karena kalian udah niat, udah mau bimbingan, tiba-tiba dosennya nggak bisa ditemui hari ini, kalian males. Ya wassalam, kalau kalian males bakalan nggak selesai-selesai itu skripsi kalian. Nah, mungkin itu tadi ya 7 tips cara mengerjakan skripsi agar cepat selesai. Semoga tips-tips tadi bisa bermanfaat ya buat kalian yang sedang mengerjakan skripsi atau buat adik-adik yang nantinya akan menempuh skripsi. Semoga skripsi kalian cepat selesai ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe ya. Dan jangan lupa juga buat share juga ke teman-teman yang lainnya. Oh ya, jika masih ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung DM saya ya di Instagram saya, iva_nurhasanah. Nanti bakalan saya jawab. Kalau nggak gitu, pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.